إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله. Kemarin menerangkan tentang khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah taala ini karena dua hal. Ini karena dua hal. Pertama, karena nafsu ini senantiasa ajak-ajak dengan kejelekan, maka harus ditakut-takuti. Yang kedua, supaya kita nggak sampai ujub, supaya nggak sampai ujub di dalam menjalankan ketaatan. Ini khauf ini karena dua hal tersebut. Biasanya nafsu itu senang yang enak-enak, nggak senang terhadap. Jadi nafsu cenderung terhadap hal-hal yang jelek. Untuk itu perlu ditakut-takuti. Yang kedua, supaya nggak sampai ujub di dalam menjalankan ketaatan. Karena jika ujub maka hilang semua, lenyap amalia kita, lenyap. Walaupun sudah 100 tahun tapi kena ujub, hilang sudah. Itu perlu adanya khauf. Yang kedua, roja ini pengharapan kita, pengharapan rahmat Gusti Allah. Ini perlu ini. Apalagi kalau sudah mau meninggal, ini lebih banyak rojanya daripada khauf. Ketika mau meninggal, ini roja, pengharapan yang Gusti Allah ini harus lebih besar daripada rasa khaufnya. Insyaallah pernah diterangkan di Risalatul Mu'awanah. Sampaikan dengan Risalatul Mu'awanah. Baleni malih. Mari baleni malih, balik mingane sampai penting kok nggih. Ngurangi aslinya. Wa amar roja'u, lan anapun utawi roja, fa innama mongko iku yaljamu, pemestine wajib ka ing sira apa istis'aruhu, amrih rasa roja li amroini krono perkara loro. Adapun roja ya pengharapan kita, pengharapan terhadap rahmati Gusti Allah. Wajib bagimu untuk ada rasa pengharapan kita kepada Allah, pengharapan terhadap rahmati Gusti Allah. Di amroin juga karena dua perkara. Karena ada dua perkara. Ahaduma utawi salah sijine amro ini lil ba'si ala ta'at, iku krono ngrigahaken ala ta'at ing atase ta'at.
Yang pertama untuk membangkitkan ketaatan kita kepada Allah. Ini perlu adanya roja. Diiming-iming swarga rahmati Gusti Allah. Kan iso semangat. Nafsu ini lho kalau kepingin bisa. Pingin enak cari nafsu. Enak besok aku bisa ketemu bidodari kan ada nafsu. Jangan orang sing wijeti dan sebagainya nafsu. Makanya diiming seperti itu. Enak nafsu besok. Sampai anak Gusti Allah, harap-harap rahmati Gusti Allah, disuruh bidadari dan sebagainya. Dan nafsu diiming-iming ngono aja. Jadi pengharapan kepada Allah kan. Wa dzalika utai mengkono anane rojak iku ngrikaken taat anal khaira iku setune bagus. Sakilun iku abot. Kebaikan memang berat. Kebaikan memang berat. Wa syaiton utawi setan andu saking bagus zajir iku nyegah. Kebaikan itu berat, ya. Terus setan mencegah dari kebaikan itu. Wal hawa utawi kesenangan nafsu ila didi maring lelawane bagus. Dain iku ngajak. Jadi ada dua, ada tiga ini. Jadi satu kebaikan yang berat. Setan mencegah terhadap kebaikan itu. Dengan hawa nafsu ini sebaliknya nggak senang terhadap kebaikan. Karena nafsu ini cenderung mengajak terhadap kejelekan. Wa halu ahli ghaflah utawi tingkai ahli lali, keadaan orang yang lupa kepada Allah, min amatil khalqi bayane akeh-akeh makhluk. Itu masuk kita tergolong orang banyak ini, kebanyakan orang banyak lupanya. Fil nafsi ing dalam nafsu iku muntabiun duweni watek musyahadatun tur ketinggalan. Jadi orang yang ahli lalai bisa masuk kita min amatul khalqi fil nafsi di dalam nafsu muntabiun menjadi watak sudah menjadi watak di dalam nafsu. Musyahadatun sudah kelihatan. Wa sawabu utawi ganjaran alladzi yutlabu kang den luru bi taati kelawan pira-pira taat anil aini saking meripat ibun iku ora ketinggalan. Sedangkan pahala enggak kelihatan. Sampai nglakoni ibadah salat 17 derajat le berjamaah ketok. Mboten ketinggalan iki, gak ketok. Gak ketok moto maksudnya. Aku ya soleh ganjaran apa gak tahu. Nah ini artinya sama layat lah bukituan anil ain ibun nggak kelihatan. Soal kita diterima apa enggak tahu kita. Ganjaran sapiro juga kelihatan. Wa ma talusul ilaihi utawi mangsore tumeka ilaihi maring ganjaran fima ing dalem barang yahsabu kang nyono sapa wong bu ing barang baidon iku ado. Adapun masa sampainya pahala apa yang disangka itu jauh. Besok ya. Ganjaran kan meneh ono akhirat. Ya, saya gak ketok. Oh itu nak biasanya nafsu apa? Besok apa cari besok-besok. Sing penting saiki enak. Nah iku nafsu. Kono gak ketok. Pahala oleh ganjaran gak men gak ketok moto. Kono
untuk sampainya pahala ini nanti pahala yang di akhirat nanti si jauh sesuai si ahan. Saya kira orang orang dojo bisa naik dari nafsu seperti itu. Wa idza kana lantat kalane ono apa hal tingkah ala hadil hala ikut tetap ing atas ikhlas tingkah wala tambaisu mongko ora gerikah apa nafsu lil khairi maring bagus wala targhabulan ora demen apa nafsu fi dalam bagus hak kau ing hake bagus ono ganjaran gak ketok si menesian si besok si nyongko oleh ganjaran apa si mikir itu ya. Nah, ini para tahu nafsu lil khair maka nafsu nggak akan bangkit untuk melakukan kebaikan kalau ganjaran gak ketok ganjaran si meneh-meneh baru kan udah terima aku mikirin nafsu akhirnya nggak ada bangkit untuk melakukan kebaikan walatar fihi haqqahu dan nggak senang di dalamnya hak untuk mendatangi haknya kebagusan itu. Jadi nggak ada keinginan sama sekali untuk melakukan kebagusan, nggak ada kebangkitan untuk melakukan kebagusan. Cuman benar-benar ini oleh aku deh, asri mau macam-macam deh asri. Nggak ketok ganjarannya sih ketok aja wes. Akhirnya nggak ada kebangkitan untuk melakukan kebagusan, nggak senang untuk memenuhi hak-haknya kebaikan. Wala tahtazu lahu lan ora obah apa nafsu, nggak gerak sama sekali, malas untuk melakukan kebaikan ini mangkala tahtazu lahu, jadi ora obah. Illa bi amrin yuqabilu, angin kelawan perkara kang bandingi apa amal. Ya apa supaya bangkit semangat nafsu iman nurut ya harus ana sing bandingi. Ada yang membandingi. Kula hadil mawani sekabehan iki pira-pira perkara kang nyegah, hal sing menyegah dan harus ana sing bandingi. Apa sing bandingi? Wa yusawiha lan madani apa amrun ing amru ha ing mawani madani apa amur ing mawani bal malah yazidu ngeluhi apa amr alaiha ing atase mawani wadzalika utai mengkono al amru perkara wa ya amru iku roja al qawi kang kuat fi rahmatillah ing dalam rahmat Allah wa targhibu lan gawe demen al-balu kang banget fi husni sawabi ing dalam baguse ganjarane Allah wa karimi ajrihi lan mulyane ganjarane Allah. Ini harus ada sesuatu yang membandingi supaya nafsu kita mau bangkit untuk melakukan kebaikan. Apa sih membandingi? Membandingi yaitu al-amru huwa ar-raja. Sabi fal yajudu alayya wa dzalika al-amru huwa ar-raja al-qawi. Harus ada pengharapan yang kuat fi rahmatillah dalam rahmati Gusti Allah. Itu berharap dengan Gusti Allah ya. Berharap dengan rahmati Gusti Allah dan sebagainya, insya Allah ini nafsu ini akan pikir-pikir untuk tidak melakukan kebaikan. Sing sholat, sing ibadah, sing taat, bisa oleh rahmati Gusti Allah. Wa targhibul balik. Ini ar-raja al-qawi, raja yang kuat. Pengharapan kepada Allah, mengharap rahmati Gusti Allah al-qawi yang kuat bi rahmati wa targhib al-bal fi husni sawabi. Terus senang yang sangat di dalam fi husni sawabi, dalam
baiknya pahalanya Allah wa karimi ajrihi lan mulyane pahalane Gusti Allah. Itu harus ada rojak, harus rojak yang kuat. Ini rojak di dalam al-qawi, jadi pengharapan yang kuat terhadap rahmati Gusti Allah. Ini hal-hal sing bandingi supaya apa? Supaya nafsu mau bangkit untuk melakukan kebaikan. Walaupun kalau saykhuna lan yakini teman dawuh sapa guru kita rahimahullah, al-hazanu utawi susah yamna'u iku nyegah apa susah anit ta'am saking panganan. Jadi susah itu bisa menyegah manusia dari makan. Wal khauf utawi khauf, jadi menjadi pembahasan ini khauf yamna'u iku nyegah apa khauf minal dunubi saking pira-pira dosa. Kalau kita ada khauf, ada rasa takut kita kepada Allah, tentu kita akan mencegah dari dosa-dosa. Kalau dengan Gusti Allah, aku mengangkat dosa ini besok merokok dan sebagainya, dengan Gusti Allah, akhirnya akan berhenti dari melakukan dosa. Kalau nafsu nih wedi, nafsu nih wedi ini kan merokok loh, ya apa? Panas loh. Aku tuh tinggal tenakan. Ya selakrono wis, dosa iku besok kan ngurus aku. Ya, panas rasane dhewe ngono. Nah, dikene seperti itu nafsu. Wa roja utawi roja pengharapan kita terhadap rahmat Gusti yukawi iku muatakan alat taat ing atase pira-pira taat. Ada roja ini untuk memperkuat untuk menjalankan taat. Karena kita ada harapan sholat dan harapan Gusti Allah, rahmati Gusti Allah, pahala yang besar. Kita baca Al-Quran, itu juga ada rojak. Besok Quran ini bisa memberi syafaat terhadap orang yang membacanya, dan itu semua tidak lepas dari rahmati Gusti Allah. Itu semangat. Wa dzikrul maut utawi eling mati yuzahidu fil futul iku gawe rasa iku yuzahidu iku gawe zuhud fil futul ing dalem leluyan. Lek sampean eling mati iki dadekno zuhud fil futul dari hal-hal yang berlebihan, bicara nggak banyak, ya. Dunia secukupnya. Ini kalau kita kan banyak fudulnya, HP aja nggak keping, dikasih bermerek, nggak gelem. Saya lihat anak-anak muda-muda ini, tapi HP ganti mana terusan. Jadi di luar dari tujuan, terus angka-angkanya apa? Terus tadi angka-angka lain-lain ini namanya futul. Wasane utawi kaping pintu liuhawina. Jadi tadi diterangkan kita wajib rojak ini karena dua perkara. Pertama yaitu untuk membangkitkan taat, untuk membangkitkan ketaatan. Terus yang kedua, wasani utai kaping pitu liuhawina iku supaya gawe enteng alaika ing atase ihtimal as-sadaid mikul piro-piro kesengsaraan wal masyaqat lan piro-piro kabotan. Yang kedua supaya ringan bagimu memikul
hal-hal yang sulit dan hal-hal yang berat, supaya ringan kita mengharapkan Gusti Allah, rahmat Gusti Allah, diberi cobaan dan lain sebagainya, kita kuat. Karena di balik itu ada harapan besar kepada Allah, sabar dan sebagainya. Itu tentu nanti akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk yang kedua ini, supaya ringan kita untuk mikul hal-hal yang berat. Karena kita harus ada khauf, ada roja, seimbang antara khauf dan roja. Baik khauf tok roja irono sendeling apa siksa Gusti Allah tok wae. Lali rek Gusti Allah itu Rahman Rahim dan sebagainya. Roja itu yang gede, kalau sedikit maksiat terusan. Maksudnya roja sih nggak ada, maksudnya khaufnya nggak ada. Jadi rojanya nggak sempurna hasilnya. Hasilnya bukan kegedean roja sini. Khaufnya kurang. Khaufnya kurang akhirnya gini. Wis antasubhanallah ghafurur rahim. Aku masih nglakoni dosa akhirnya 10 ambil Gusti Allah. Sehingga kalau roja kan nggak gitu. Kalau kita roja kepada Allah, mengharap rahmat Gusti Allah, ya kita harus giat untuk melakukan ketaatan. Karena khaufnya ini sedikit, akhirnya ya teredor. Karena itu khauf dan roja ini harus seimbang. Kan di sana mana macam-macam. Ada saatnya khaufnya lebih tinggi, ada saatnya rojanya lebih tinggi. Ketika kita sakaratul maut, maka yang lebih besar harus apa? Rojanya. Karena wong bewis kate mati gak kira kepingin lakoni maksiat gak kira. Nah, itu rojanya yang harus lebih besar. Wa'lam lan warwasira annaman ing satune wong arafa kang weruh sapa man ma ing barang ya telubu kang dolek kang luru sapa man hana mongko enteng alaihi ing atase wong apa ma barang ya dulu kang wewe sapa wong wa man utawi sapane wong toba iku lamun enak lahu kadhe wong apa sayun wiji-wiji warahi balan demen sapa wong fi ing dalam wiji-wiji hakka kelawan sak benere hakka rohbatihi kelawan sak benere demen suwi-wiji ihtamalah mongko mikul sapa wong sida tau ing sengsarane suwi-wiji walam yubali lan ora peduli sapa wong yalqa kelawan bima kelawan barang yalqa kang ketemu sapa wong ing barang min muknati nyatane biayae suwi-wiji. Waman utawi sapane wong ahabba iku lamun demen sapa wong ahadan ing wong suci hakka mahabbati kelawan sak bendere demen kelawan sak demene ahabba mongko demen sapa wong aidon kelawan maneh ihtimala mihnati ing mikul cobane ahad hatta annahu hingga ana sedune wong layak jiku nemu sapa wong bidil kal mihna kelawan mengkono coba duruban ing pira-pira warna minal ladati saking keenaan. Wa'lam ketahuilah annaman arafa ma yatlubu
Sesungguhnya seseorang yang mengetahui apa yang dicari. Seseorang kalau sudah tahu apa yang dicari, terus kelihatan yang dicari sudah kelihatan. Jadi orang tahu apa yang dicari. Ini hana alaihi ma yabdulu, maka ringan apa? Mengeluarkan apa yang diberikan. Dia akan ringan. Hana alaihi ma yabdulu, enteng mengeluarkan apa yang diberikan. Enteng wis, karena roh apa yang dicari sudah kelihatan, maka akan ringan bagi orang itu mayab dulu. Jadi apa sesuatu yang diberi. Wa man toba lahu sayun. Jadi barang siapa toba enak lahu bagi apa sayun suwi-suwi. Jika seseorang itu senang terhadap sesuatu, jikalau seseorang senang terhadap sesuatu, waman toba lahu sayun rohiba fihi haqqa rohbatihi. Jadi jikalau seseorang senang terhadap sesuatu perkara, senang dengan sungguh, walau babi haqqo hurubati, jika seseorang itu senang terhadap sesuatu perkara sampai haqqo hurubati, benar-benar senang terhadap sesuatu itu, ikhtamal siddatahu, maka sanggup untuk memikulnya. Senang terhadap sesuatu, ya, obat dijalani, ya, senang, masih berat itu, masih berat menjadi ringan. Sampai tahu senang terus, obat aja sampai latihan anu ya, masih soro dewangi, lesen senang. Ini ikhtar masih jatuh akan ringan seberat apapun. Ya, kalau kita mencintai sesuatu akan mampu kita untuk memikulnya. Karena ada apa? Ada rasa cinta di situ, ada rasa senang di situ. Walam yubali bima yalqa min mu'natihi. Jadi nggak peduli apa yang akan dihadapi dari biaya. Karena biaya piro. Yang penting senang. Senang itu kan lo biaya. Semua murah. Oh senang nih, piro yang dituku wis. Senang guys gak peduli. Itu jadi semua itu kalau seseorang menyenangi sesuatu maka menjadi apa? Mudah untuk memikulnya. Walau bimaya atau minum nanti kan gak peduli dengan apa sesuatu kalau minum dari dia. Wa man ahabba hadan haqqa mahabbatihi. Jika seseorang itu senang menyenangi seseorang, atau jika seseorang itu menyenangi orang lain, mencintai seseorang dengan cinta yang sungguh, ahabba aidat ihtimal mihnati, maka senang juga untuk menanggung apa? Cobaan ini. Wong sing sampai senengi nyubuh sampean. Loro ati apa gak sampean? Sampean belani, sampai belani waktu iki nyubuh ya. Tapi sing nyubuh iku wong sing sampean senengi. Sampean ewang wis masih jupir wali gak krasa berat. Karena sing nyubuh wong sing sampai senengi. Hatta innahu la yajidu bidil mihna duruban minal ladat. Lah iki sing nyoba Gusti Allah. Sing nyoba Gusti Allah. Yang wajib kita cintai. Allah kasih sayangnya luar biasa terhadap
hambanya. Jikalau kita mengenal Allah, mengenal kasih sayangnya Allah begitu besar terhadap hambanya, mengenal pengampunannya Allah terhadap hambanya, tentu akan muncul rasa cinta, rasa mahabbah kita kepada Allah. Jikalau mahabbah kita besar kepada Allah, hakka mahabbah, benar-benar mahabbah cinta kepada Allah, maka semua cobaan dari Allah menjadi ringan. Oh boy, cobaan itu dari Allah, baik itu kanker kantong kering atau itu penyakit yang kronis dan lain sebagainya, tahu itu dari kekasih kita Allah SWT, maka semua cobaan itu menjadi ringan. Kita sanggup untuk memikulnya. Hatta innallaha yajul bitilkal mihna, sehingga kita mendapatkan dengan cobaan itu ruban minal ladzat, yaitu macam-macam dari kelezatan. Wis tutuk ngoten sampeyan. Besole coba Gusti Allah pun nikmat dari Allah. Bagi orang yang benar-benar mahabbah kepada Allah, akan merasakan nikmat, akan merasakan lezat terhadap cobaan-cobaan yang diterima. Karena di situ ada, kita setiap hari kan baca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jadi kita baca Fatihah sambil di angan-angan maknanya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya alladzina an'amta, yang engkau beri nikmat, 'alaihim terhadap alladzina, itu jalannya yang engkau beri nikmat, termasuk minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Sampai lihat siapa orang-orang yang diberi kenikmatan itu seperti para nabi, sholihin. Ternyata mereka hidupnya penuh dengan kesengsaraan, cobaan dan sebagainya. Loh, ini uripe kok solo. Kemarin zaman ini kan Nabi sampai diusir dari sampai hijrah dan lain sebagainya, meninggalkan tanah kelahirannya, disiksa oleh orang-orang kafir dan sebagainya. Loh, apakah itu nikmat? Itu ya nikmat, itu nikmat dari Allah, karena ujiannya dari Allah. Ya anta alaihim, jadi kau beri nikmat, diberi kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la yadbilkal mihna duruban minal ladzah, sehingga engkau mendapatkan cobaan itu macam-macam daripada kelezatan. Nikmat, jadi gak susah. Oleh musibah nikmat. Kalau kita sih susah gitu, susah sampean oleh musibah. Nikmat apa susah sampean? Susah wajib belum bukan hakko, belum hakko mahabbah. Hakko mahabbah mesem tak dicoba itu. Nah, itu harus kita raih. Harus kita raih, memohon kepada Allah taufik agar bisa meraih. Jadi kita akan mendapatkan musibah itu dulu baminal lada. Jadi koyo-koyo karena musibah belas, ya. Jadi nggak ada musibah pas, semua itu lezat, semua itu diterima dengan penuh keridoan. Gitu. Allah, eling-eling, taro ningali sira
mustarul asali ing wong kang tuku madu, orang yang jual madu. Oh kan beli ya, orang yang beli madu. Layu bali orang peduli sapa wong bilas innahli kelawan ngentupe tawon madu. Iki tutu-tutu masalah itu gak kira tintuk madu, kira tintuk tawone ya. Wis gak ana tawone. Ngunduh. Alat taruh ana tarane mustarol asali ing ngunduh madu. Ngunduh madu kan di situ kan banyak tawon. Layu bali bilas innahli orang peduli sapa wong bilas innahli kelawan ngentupe tawon madu, tawon iman. Sampai sekali cukup madu gak peduli kena entupe. Karena ada sesuatu yang diinginkan, yaitu madu itu gak peduli. 5 krono barang yatadak karu. 5 krono barang yatadak kang eling sapa wong min halawatil asal saking manisnya madu. Apa gak peduli dinten ambek tawon, karena ingat dengan manisnya madu. Wis masuk dinten apa wis. Karena yang diingat itu manisnya madu. Wal ajir utawi buruh layak bau iku orang peduli sopo ajir buruh birtiko isulami kelawan munggai ondo atau wil kan dawa. Sampeyan delok tukang-tukang iku mosok dimunggah ondo sing dawa iku ya padang. Biasanya berditing awalnya, ya awalnya berditing, saya biasa gak berditing, Jadi ketika Islam tawil, jelas ya ketika Islam tawil, malhamli sertane momot asakil kang abot. Seperti buruh ini layak bahu, jadi orang peduli sobat jadi Pak Islam atawil. Dengan naiknya tangga yang panjang malhamlis sakil serta momot kang abot tulan di dalam sahdawane rino sambil membawa apa itu membawa sesuatu sambil naik tangga membawa topo dan sebagainya. Tulan nahar sepanjang siang asoifi kang panas al-madid kang dawa 5 krono apa? 5 krono barang yatadzakkaru eling sapa ajir ing barang min ahdi dirhamaini bayane ngalap dirham loro bil asi ana ing sore krono eling butuh fulus diewangi soro gak peduli wis. Padahal boleh dilukan tak duit. Ya, ini belanja. Di hewan ini panas sih, panas munggah. Itu gak peduli sudah. Malham disagil tulan har sa'in madid lima yadzakar min ahdi dirham. Karena mengambil 2 dirham. Saiki lek tukang piro? 150 ya. 150 demi 150 teman dewangi Solo. Mulai ditutup kayak entek ya, golek maneh, semangat maneh. Itu min ahli dirham bil asi ing ana ing sore
Ya memang sore boleh deh, boleh deh sore. Penting Imam Ghazali ya. Tapi ya tukang, oh diawali sore mulai sampai selama siang lewan, sepanjang siang lewan. Untuk min ahdi dirham bil asi, untuk mengambil 2 dirham bil asi waktu sore. Dikai nafkah keluarga. Wa innal falah lan sentune wong tani disebutno kabeh ambek Imam Ghazali. Kaya Imam Ghazali ya tau nukange, kaya tau tani macam-macam. Bahasane Allah. Wa innal falaha lan sentune wong tani la yatafakkaru iku ora pikir-pikir sapa tani bimuqasatil hari kelawan nyonggo panas wal batilan wal bardilan adem. Orang tani juga enggak lihat itu panas atau dingin, karena musim panas, musim dingin enggak peduli bagi petani. Wa mubasaratis syaqa lan nandangi kesengsaraan enggak peduli wis Masya Allah. Wal kaditu lasanah lan kangelan ing dalem sak dawane taun. Tani to sawata pendino ya. Tuku pupuk, tuku iki macam-macam wis. Barang panen dodole murah. Kakek larangan pupuke dan sebagainya. Dipelani masuk wadah, batine titik, keuntungannya titik. Ya itu. Oleh itu sana 5 ya dadak karena apa? 5 ya dadakar krana barang eling sapa falah minal baidari bayane tumpukane ya gogo ana eling ambek aku panen iki panen kena gawe iki ya wa anal ghullah inda minal baidari awanal gula ing dalam mangsane larang pangan. Awanal gula ing dalam mangsane larang pangan. Jadi cuma larang pangan aku panen dan sebagainya. Ini diewani soro. Wa kadzali kalan kaya mengkono wong kang kesebut ya dulur ingsun al-ubad utawi wong kang padha ibadah. Utawi wong kang padha ibadah alladzina kang utawi hum ya ubat iku ahlul istihad iku ahline nemen-nemene idza zakara tatkalane padha eling sapa ubat al jannata ing swarga fi tibi makiliha ing dalem baguse panggonane turune jannah wa anwa'in na'im ya lan pira-pira warnane kenikmatane swarga min khuliha bayane bidodarine swarga wa kusuriha lan panggunge swarga wa ta'amiha lan panganane swarga wa sarabiha lan omben-ombene swarga wa khuliha lan pepaese swarga wa khulaliha lan pira-pira penganggone swarga wasairi mah lan sekarine barang aadah kang nyawisaken hu ing barang sapa Allah insyaallah taala. Begitu juga ya akhi wahai saudara al-ubad yang ahli ibadah utawi wong kang ahli ibadah alladzim ahlul istihad wong ibadah yaitu orang-orang yang ahli bersungguh-sungguh. Idza zakara al-jannah fi bimakil ya, jikalau ia ingat pada surga. Ya eling swarga fi makiliha di dalam tempatnya besok di surga. Ya seperti tadi. Kayak tukang diewangi soro karena surine oleh fulus. Macam-macam. Begitu juga orang yang ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat al-jannah di surga fi bimakiliha di dalam bagusnya tempatnya surga wa na'imnya ini macam-macam kenikmatan
swarga, keinginan apa saja terpenuhi di surga. Wa kusuriha, panggunge surga, tingkat dari swarga. Wa kubena donya nyewa gak sempat tuku, weling swarga, sergap ibadah. Omahku ben cilik, kayak swargaan, macam-macam. Weling swarga, semangat untuk ibadah. Dewangi tangi bengi, enteng kabeh wis. Ingat, kalau ingat itu. Wa na'im min khuriya wa kusuya. Wa ta'am makanan swarga wa sarobaha sarobia wa sari minumane luar biasa. Apa maneh wong sing seneng panganan kan ono wong sing hobi mangan iku. Hobi mangan. Gede iki seneng hobi mangan ya hobi ibadah, seneng ibadah. Kono kesenane mangan, sing dhewe kan besok wah aku kepengin iki keturutan besok ngene swarga. Sing seneng wedok ya ngono besok bayangno, aku bidodari besok Wah. Terus semangat akhirnya ibadah. Wa khulihima sing seneng pepaes. Sing seneng perhiasan wa halalia pakaian yang api-api bayangno besok. Tapi lek wali-wali gak bayangno itu. Bayangno bisa berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangno ya Allah, betapa nikmatnya saya jika besok bisa berjumpa dengan, bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Akhir semangat untuk ibadah. Apa jare senengane kan? Seneng itu mboten apa-apa, lek kata kita seneng sesuatu itu wis enak nek swarga kok iso mangan enak, ngombe enak. Betul bidodari mboten apa-apa. Mboten apa-apa untuk menambah kesemangatan kita ibadah kepada Allah. Tapi yang paling tinggi nanti, paling tinggi duduk swarga bukan surganya. Karena di dalam surga itulah bisa berjumpa dengan Rasulullah. Di dalam surga bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, masukkan surga. Bahkan enggak titik-titik, masukkan surga Firdaus bisa, agar bisa berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena surganya, bukan. Karena di dalam surga bisa memandang Allah, di dalam surga bisa berdampingan dengan Rasulullah, bisa memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak kroso ya, sekali jam 6 ini. Mbok sampai sing lho kroso pengen. Lah sing ngoceh gak kroso. Sing ngrungokno biasa rada kroso titik. Kuasa Allah Ta'ala, dan semua apa yang dipersiapkan oleh Allah SWT di ahliya maring ahline swarga. Hana mongko enteng alaihi mengatasi ubat mahtamalu opo barang kan mikul sopo opo barang akan menjadi ringan semua itu. Karena ibadah gak berat belas. Sampai ibadah berat ya sidurungan sidurung eling besok bakal ini. Jadi akan menjadi ringan. Minta abad hama ihtamalu iso mikul sopo obat yang barang minta abid sambayane kangelan fi ibadah ing dalam ibadah. Au ma utawa barang fata kang pot apa ma ing wong ing obat fi dunya ing dalam dunya miladatin saking ladat wa nikmatin lan nikmat. Juga apa? Atau sesuatu yang hilang darinya fi dunya. Enggak sudah enggak susah. Miladatin wa nikmatin au nala utawa merkoleh ing obat min dororin saking bayane kemaratan wa dilatin adino au nikmatin utawa siksa au masyaqqatin utawa kemlatan li ajliya krana are swarga. Senajan sulit soroh macam-macam wis oleh apa
musibah yang besar, siksaan dan sebagainya, eling suwargo besok akan menjadi ringan gak berat. Wis gak dadi opo, besok kan aku sampar oleh suwargo, sentalis gak apa-apa rindu aku dan sebagainya, enteng semua. Ya, mudah-mudahan manfaat ya Rabbana tarafna.